Bab 706. Dia percaya. Setelah Gita mendengarnya, dia hampir saja langsung terbang. Andri Han sedang peduli dengannya. Jika bukan peduli dengannya, kenapa dia dapat memperhatikan lingkar hitam di matanya? Ketika sedang merasa senang, Gita lupa bahwa lingkar hitam di matanya itu dalam kondisi yang berat sehingga dapat langsung terlihat ketika meliriknya, tetapi dia hanya tahu bahwa Andri Han bertanya padanya, dan dia sedang peduli dengannya. Berpikir sampai sini, dia dengan tegang berbalik, Aku tidak apa-apa, hanya saja kemarin aku tidak tidur dengan cukup. Setelah mengatakannya, dia baru kembali menyadari, Andri Han sudah mempertanyakannya, maka apakah lingkar ini benar-benar sangat jelek? Gita sepertinya sudah menyadarinya dan menutup matanya, lalu dengan pelan bertanya, lingkar hitam mataku, apakah sangat jelek? Andri Han melihat wanita yang berada di depannya merasa malu, seketika Andri Han tidak dapat berkata apa-apa, dan juga tidak tahu harus berkata apa-apa. Melihat dia tidak menjawab, suasana hati di dalam mata Gita juga menjadi menurun. Maaf, seharusnya aku tidak menanyakan ini, kalau begitu, aku pergi dahulu. Setelah mengatakannya, Gita tidak menunggu Andri Han menjawab, dan segera lari. Setelah berlari cukup jauh, Gita merasa sangat senang, dia menutup wajahnya yang panas karena merasa sangat senang. Sebelumnya Andri Han memberikannya paha ayam, dan kali ini bertanya tentang lingkar hitam matanya. Ini menunjukkan perjuangannya tidak sia-sia, Andri Han masih tetap melihatnya. Selama Andri Han melihatnya, maka dia akan terus berusaha, setelah dia lebih berusaha keras lagi, berusaha membuat Andri Han terbiasa dengan keberadaannya, maka keinginan untuk dapat bersama dengannya, bukanlah hal yang tidak mungkin. Semakin memikirkannya, Gita semakin merasa ada harapan. Dia menggosok jari telunjuknya, dan merasa sangat senang. Namun setelah melihat Audrey Han yang sedih dia merasa bersalah, seketika Gita merasa dirinya menjijikan, karena Audrey Han sekarang sedang sedih, dan dia tidak boleh senang seorang diri, sehingga dia kembali pergi menemaninya. Waktu terus berjalan, suara tawaan para kerabat dan teman semakin memudar, dan pada akhirnya menghilang. Audrey Han duduk di sana seperti lumpuh, sama sekali tidak bergerak. Dan tidak tahu setelah berapa lama kemudian, Audrey Han baru mengangkat kepalanya, lalu menatap Andri Han yang berada tidak jauh dari sana. Kak, kenapa? Bagaimana dengan informasi penerbangan COLDENY, apakah sudah sampai? Mendengar ucapannya, Andri Han mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya, lalu mengerutkan bibirnya dan berkata, di dalam data penerbangan menunjukkan telah tiba setengah jam lalu. Setengah jam lalu. Audrey Han bergumam. Andri Han mengerutkan bibirnya dan berpikir, lalu menoleh ke Siskasu dan berkata, kamu segera bawa orang pergi ke bandara untuk memeriksa data penerbangan, kemudian sekalian cari cara untuk menghubunginya. Setelah Siskasu mendengar ucapan ini, dia merasa ada yang tidak benar, lalu tidak berani banyak bertanya, dan hanya dapat langsung mengangguk. Baik Cheo Han, aku akan segera pergi. Siskasu dengan cepat pergi. Setelah dia pergi, Audrey Han yang sejak tadi diam sudah tidak dapat menahan dirinya, dia langsung berdiri, lalu Gita yang melihatnya segera memapahnya. Audrey. Setelah Audrey Han turun dari kasur, dia sekali demi sekali menelepon Audrey Han. Tetapi dari dalam ponsel, tetap mengeluarkan suara customer service wanita, sekali demi sekali meneleponnya, tetapi sekali demi sekali diingatkan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tidak tahu setelah mendengar berapa kali suara wanita itu, Audrey Han langsung mengangkat gaun pernikahannya yang panjang dan berjalan keluar. Ekspresi semua orang berubah, Andri Han dan Gita menghadangnya. Kamu ingin pergi kemana di saat ini? Aku ingin pergi ke bandara menunggunya. Ingin membuat keributan apa lagi? Saat ini kamu pergi ke bandara juga tidak berguna, jika dia sudah bersiap turun dari pesawat dan sedang bersiap, mungkin dia sudah dalam perjalanan ke sini, jika kamu pergi ke bandara, maka kalian hanya akan saling berpapasan saja. Tetapi, jika sudah turun dari pesawat,
kenapa ponselnya masih tidak aktif? Mungkin ada informasi yang salah dari data penerbangan, atau mungkin pesawat yang dia naiki bukan itu. Aku harus pergi memastikannya sendiri. Kamu pergi ke sana juga tidak berguna. Aku sudah memerintahkan Siska Su pergi ke sana. Andri Han menahannya, dan dengan pelan berkata, kakak tahu kamu khawatir. Namun kamu pikirkan, Golden Ye telah berbuat begitu banyak. Meskipun dia sedikit terlambat, mungkin karena ada delay dari penerbangan. Kamu sedang takut apa? Kalimat terakhir, membuat tubuh Audrey Han tanpa sadar bergetar. Benar, apa yang dia takutkan? Dia sedang takut apa? Audrey Han menurunkan kelopak matanya, seperti tertangkap basah oleh orang lain dan berjalan mundur ke belakang. Dia menggigit bibir bawahnya. Dia juga tidak tahu apa yang dirinya takuti. Hanya saja dia merasa, sebelumnya saat bertemu dengan Seli Meng, ucapan yang dia katakan pada dirinya, saat ini dengan jelas muncul di dalam pikirannya, seperti terus bergema di samping telinganya. Audrey Han, kehidupanku sangat menyakitkan sekarang, semua ini karenamu, ada hak apa kamu dapat hidup dengan bahagia? Aku beritahu kamu, apakah kamu mengira Golden Ye benar-benar ingin menikahimu? Tidak. Bukan. Dia hanya merasa berhutang padamu 5 tahun lalu, dan ingin menebusnya saja. Jika dia cukup mencintaimu, maka 5 tahun lalu kalian tidak akan berpisah. Meskipun kamu akan menjadi Nyonya Ye, kalian tidak akan hidup dengan bahagia. Aku akan mengutuk kalian selamanya tidak akan bersama, meskipun bersama juga tidak akan bahagia. Suara yang seperti mantra tersebut, tidak berhenti bergema di samping telinganya. Sebelum menikah dirinya sudah sangat jarang bertemu dengan Golden Ye, ditambah lagi sekarang dia terus merasa gelisah, sekarang sudah akan menikah, tetapi Golden Ye masih belum terlihat. Apakah akan terjadi seperti ucapan Seli Meng? Golden Ye, sama sekali bukan tulus menikahi dirinya, dia hanya ingin menebus kesalahannya 5 tahun lalu saja. Tetapi malam sebelum pernikahan, dia tiba-tiba merasa, tidak ingin melanjutkannya lagi, jadi sekarang tidak muncul. Audrey. Andri Han melihat ada yang salah dengan ekspresinya, dia berjalan ke depan dan memegang bahunya, lalu dengan serius berkata, intinya waktu masih belum tiba, kamu tidak perlu khawatir, kita tunggu lagi, mungkin saja dia sedang ingin memberikanmu sebuah kejutan. Bagaimanapun pria ini demi pernikahan ini telah melakukan banyak hal, semuanya Andri Han melihatnya, tidak peduli apapun itu tidak seharusnya melakukan kesalahan di saat ini. Namun, Andri Han perlahan-lahan juga merasa curiga. Kontrak kerjasama yang diberikan oleh Golden Ye sebelumnya, saat itu dia terlihat sangat bertekad, tetapi sekarang, apakah dia akan merasa setelah menikah dengan Audrey Han, maka kerjasama ini akan berlaku, jadi tidak ingin menikah lagi. Ini kemungkinan. Namun Andri Han lebih percaya yang awal, bagaimanapun ini adalah pria pilihan adiknya, dia percaya pilihan Audrey Han tidak akan buruk hingga tertipu oleh pria sebanyak 2 kali bukan. Audrey Han juga merasa bimbang, namun dengan cepat dia teringat ucapan Andri Han padanya sebelumnya. Dirinya 5 tahun lalu dapat berpisah dengan Golden Ye, karena kurangnya kepercayaan satu sama lain, atau mungkin sama sekali tidak ada. Jika sekarang, karena ucapan Seli Meng tersebut membuatnya mencurigai Golden Ye, maka bukankah itu akan berjalan sesuai rencananya? Jadi, dia tidak boleh membiarkan rencana Seli Meng berhasil, dia harus mempercayai Golden Ye, menunggu dia datang di sini. Jika dia tidak datang, maka dia akan pergi menunggunya di tempat pernikahan. Dia percaya, Golden Ye pasti akan muncul. Bersambung.